Pak Eki, pandangan Islam negara ini begitu. bertauhid hanya kepada Islam saja. Masya Allah, ini nggak ngerti juga. Ciri orang yang kemudian sudah kehabisan kata-kata ketika berdebat, ya akhirnya emosi yang muncul. Ente bisa simpulkan sama-sama, Anda semuanya bisa simpulkan sama-sama orang yang seperti itu. Berarti orang bod. Oleh Soekarno itu menempatkan Tuhan nomor 5. Oke. Itu sejarah, Bos, bukan karangan saya. Ya, ya. Kemudian di 22 Juni pertemuan semua para tokoh itu menempatkan Tuhan nomor 1. Cuma tidak pada yang Maha Esanya. Yang ada adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ini yang dipersoalkan. Jadi itu menjadi masalah. Maka diputuskanlah waktu itu Soekarno loh, solusinya Soekarno. Waktu itu cuma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik. Nggak mau orang ribut. Akhirnya Soekarno kasih solusi bagi pemeluk-pemeluknya. Itu saya respect dengan intelektualnya Bung Karno itu, dahsyat itu. Nah, kemudian berlanjut berikutnya. Dalam pengertian berikutnya, kita melakukan satu kondisi objektifnya adalah disepakati di 22 Juni merupakan satu kesepakatan nasional. Oke, disepakati omongan usulan Soekarno. Berarti Soekarno toleran. Yang 1 Juninya nggak diterima. Ke 22 Juni. Nah, tapi dilalahnya 17 Agustus 45. Jadi dari Juni ke 45 itu ke Agustus nggak disebut Piagam Jakarta itu. Ya, ini historical. Artinya itu bahasan tersendiri nanti Bang Egi. Tapi kesimpulannya saya bisa ngerti. Akhirnya terjadilah sila 1. Iya, sila pertama itu dari mana ketuhanan yang Maha Esa itu? Iya, dari perjalanan historical itu. Itulah bargaining dalam pengertian konsep Ki Bagus Hadikusumo yang usulkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Itu clear umat Islam selesai. Sebentar Bang, Pak ini. Ngomong gue. Pasti masih. Jadi udah sampai gini. di situ aja. Itu berarti negara kita ini kan, kalau saya bilang negara bertauhid, nggak salahnya saya di mana orang Jadi begini. menurut Pak Eki, pandangan Islam negara ini begitu, bertauhid hanya kepada Islam saja. Masya Allah, ini nggak ngerti juga. Saya bilang kalau dalam konstruk ketuhanan yang Maha Esa itu Islam. Kalau ada yang nggak Islam boleh. Lah bukan. Jadi bertuhanan tadi itu selain Islam bukan Islam. Ya jelas lah orang Tuhan Maha Esa cuma Islam kok. Emang agama lain Tuhan nggak ada yang double? Dobal. Udah capek deh. Loh, Anda mau tanya Menzi? Dia belum bisa berpikir. Anda mau Kan tanya, saya udah bilang sebentar berpikir dulu, itu mampu membedakan yang beda, dulu. menyamakan yang sama. Itu berpikir. Maksudnya gini, dalam pandangan Islam yang dipahami Bang Egi Habib, bahwa sila pertama itu benar-benar Hanya untuk Islam. menginspirasikan Islam soal yang Maha Esa Di luar itu. itu nggak masuk. Karena dalam pemahaman Bang Egi bahwa di luar Islam tidak ada yang bertauhid. Ya itu Iya. gitu loh. Ini cerdas, kalau ini cerdas saya Anda suka. mau jawab. Ini pandangannya beliau. Anda mau jawab. Oke, sekarang Anda Dalam maksudnya apa? Nasrani itu dibilang Trinitas, itu bukan seperti genetik. Kalau di Islam 99 Trinitas kalau begitu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ini bodoh lagi. Loh, entar dulu dong. Nggak bisa berpikir. Bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas itu. Jati diri. Itu identitas Asmaul Husna. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu. Anda mau ajarin ente. Ajarin apa? Lo goblok ajarin kita. Gila kok. Jangan saling Lo begini. kapasitasnya apa? Lo nggak profesor? Nora. Tenang. Dengar aja dulu. Lo berdebat ilmiah apa? Pakai Quran gue jabarin Quran. Dengar dulu. Pakai logika gue jabarin. Tapi lo nggak ada. Quran ente salah. Bapak-bapak yang terhormat, ini dibacain tadi salah. Minta tolong. Ya sama. Anjing no. Jangan. 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 Anjing no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Habib Kribo atau Habib Zain Asy-Syaghab sedang menjadi trending topik, hangat dibicarakan di berbagai media, mau media YouTube, mau media mainstream. Kemarin masuk ke podcast Deddy Corbuzier. Kenapa sampai bisa trending? Karena Habib Kribo ini berani melawan kelompok Rizik Syihab dan Bahar bin Smith.
Kenapa sosok dua ini menjadi trending? Karena selalu trending dibicarakan di berbagai warung kopi dan media sosial. Kenapa trending? Karena ucapan-ucapannya yang sering kali membuat ya masyarakat kita itu berpikir, apakah seperti ini cara-cara Islam di dalam berdakwah? Intinya itu ya kenapa beliau menjadi trending. Nah, yang tidak kalah trending itu ketika kemarin Habib Zain Assegaf atau Habib Kribo awal mula trending laginya debat dengan Haikal Hasan, ya, sampai Haikal Hasan itu menyerah. Waduh, saya nggak kuat menghadapi orang yang ngomongnya kasar, karena pada saat itu Habib Zain Assegaf mengatakan goblok. Padahal tidak sadar teman-teman Haikal Hasan yang sering mengatakan lebih daripada goblok, ya. Tapi Haikal Hasan tidak ngeri terhadap teman-temannya itu, kawan-kawannya itu. Nggak tahu kenapa kepada Habib Kribo ini ngeri. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik lagi, ini ketika Habib Kribo ini diundang lagi, kemudian berdebat dengan Egy Sujana. Wah, Egy Sujana, Anda tahu Egy Sujana? Ya itulah orang yang kadang-kadang memakai kopiah hijau hitam. Kawan organisasi saya sebetulnya, saya PMI, Egy Sujana katanya alumni HMI, ya, kawan. Nah, Egy Sujana di dalam perdebatan itu mungkin sebal kepada Habib Kribo ini, sehingga mengatakan kalimat yang sangat tidak pantas dikeluarkan di media sosial, sangat tidak mendidik dong, mengatakan ini, anjing kau. Saya ulangi lagi ya, anjing kau, anjing kau. Di dalam perdebatan dia ngomong anjing kau. Ini sudah kemudian menyimpang dari etika-etika bicara, ngatakan anjing kepada lawan debatnya. Karena Habib Kribo pada saat itu mendesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Egy Sujana kewalahan, ya, hingga pada akhirnya mengatakan anjing kau. Sungguh tidak mendidik, tidak mendidik. Masa mengatakan anjing kau? Apakah wawasannya sampai di sana? Apakah kemudian ketika kalah di dalam perdebatan mengatakan binatang? Pantaskah itu? Egy Sujana itu sering tampil di TV-TV loh, ya. Itu nggak mendidik banget, saudara. Pak Egy Sujana, ya perdebatan ya berdebat saja. Jangan kemudian mengata-matai binatang. Aduh, gimana ini? Oh, jadi nggak pantas sekali di ruang perdebatan mengeluarkan kata-kata kotor. Ciri orang yang kemudian sudah kehabisan kata-kata ketika berdebat, ya akhirnya emosi yang muncul. Ente bisa simpulkan sama-sama, Anda semuanya bisa simpulkan sama-sama orang yang seperti itu berarti orang bod, orang bod, orang bod. Begitu. Kenapa? Karena sudah kehabisan kata-kata sehingga mengeluarkan kata-kata anjing kau. Pantaskah? Nggak pantas sama sekali. Tapi dijadikan panutan oleh sebagian orang. Aneh juga saya. Nah, ini yang lebih mainstream anehnya. Di Indonesia ini memang banyak orang yang aneh tapi dijadikan panutan. Salah satunya ya Egy Sujana, bagi saya aneh. Ya, jelas di dalam perdebatannya seperti itu mengeluarkan kata-kata kasar. Terus kemudian ada yang lucu lagi, Sugiknur, orang bermasalah di dalam pemahaman agama atau apapunnya, banyak pengikutnya. Ini aneh ini. Artinya apa? Pendidikan Indonesia ini memang kurang merata mungkin, sehingga kemudian filter akal masyarakat Indonesia itu tidak semuanya sama. Sehingga ada yang kemudian orang sembarangan ada pengikutnya. Aneh bin ajaib gitu namanya. Ini tugas kampus, tugas Pak dosen, ada dosen di sini. Ya. Tugas guru-guru untuk bisa memberikan pendidikan yang mudah-mudahan bisa sama. Agar cara berpikirnya, saring otaknya ini sama. Bisa membedakan mana yang goblok dan mana yang pintar. Bisa membedakan mana yang mesti diikuti dan mana yang mesti tidak diikuti. Itu saudara. Karena aneh saja, aneh-aneh, demi Allah aneh saya di Indonesia ini. Apapun ada pengikutnya. Kemarin-kemarin viral Sunda Empire ya. Sunda Empire. Coba, sangat tidak rasional, dia menjadi pimpinan dunia, ada pengikutnya, ada yang percaya. Aneh saya.
Ada yang mengaku nabi, ada pengikutnya. Ada yang mengaku malaikat Jibril, ada pengikutnya. Di Indonesia. Aneh gak? Aneh. Apa gitu motif orang mengikuti orang-orang yang nggak jelas, nggak masuk di akal saya, nggak masuk. Yang bisa saya terka ini salah pendidikannya yang tidak merata kepada seluruh warga Indonesia, sehingga filter akalnya ini berbeda-beda satu kali lagi. Maka ini tugas Pak Guru, tugas Pak dosen menerangkan, tugas guru ngaji menerangkan cara berpikir yang baik, memverifikasi informasi yang di luar gitu yang baik seperti apa. Ini tugas kalian semua. Ya. Begitu saudara. Tugas guru ngaji juga. Kenapa tugas guru ngaji? Karena banyak orang yang punya pemahaman agama yang ngelantur. Sugiknur, dia katanya Gus. Aneh. Mana dia pernah berbicara agama? Mana dia benar berbicara agama? Dia pernah menafsirkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa setiap yang takut kepada Allah adalah ulama. Hewan bisa jadi ulama, iblis bisa jadi ulama mungkin, buaya, domba bisa jadi ulama. Rasional gak? Gak rasional, goblok itu namanya. Nggak ada di dalam tafsir apapun yang kemudian mengatakan bahwa hewan bisa jadi ulama, ayam bisa jadi ulama, buaya bisa jadi ulama, sapi bisa jadi ulama. Nggak ada. Nggak ada di dalam tafsir apapun. Pertanyaan saya, ada yang percaya atau enggak? Ada ternyata. Goblok nggak? Goblok banget saudara. Jadi keanehan-keanehan yang hadir di negara kesatuan Republik Indonesia ini mestinya ada yang menerangkan. Ada yang menerangkan sehingga kemudian ada kesadaran dari masyarakat. Cobalah kalau mengikuti ulama itu yang betul. Itu saudara ya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya orang-orang yang ragam, yang menghadirkan kegoplokan, itu kemudian menjadi contoh bahwa ya seperti inilah kualitas masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan bisa diperbaiki, gitu saudara. Mudah-mudahan bisa diperbaiki, ya. Allahumma fiqil aqwam thoriq, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.